Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Kita bersyukur sekali kesempatan sore ini bisa ketemu lagi. Ya, setidaknya bisa mengobati ya rasa untuk senantiasa menambah ilmu dan juga silaturahmi. Ini Mas Rifan masih agak gelap ya. Oke, enggak apa-apa kayaknya. Lampunya masih 2 watt. Oke. Um, oke. Ya, saya menyapa dulu beberapa Mbak Izzatul Atiyah, Risalatul Ilmiah, Mbak ya, oke. Nggak kelihatan soalnya fotonya jauh sekali itu, Mbak Niken, Mbak Bella, Mbak Sirojudin. Baik, ada iklan lewat ya. Um, Bismillah, ini Mbak Labibah ya, Mbak Laifatul Lanisa, Mbak Sirojudin ya, Mbak Niken, Mbak Risalah ya, Mbak Prol Izayati, Angger ya, Mbak Nurul, Mbak Suranti, Mbak Nur Anissa, Mbak Siti Robiatul Hasanah, Mas Irfan, Mbak Syifa, Mas Asin ya, Mas Fadlan, Mas Arju. Wah, oke. Baik, lainnya silahkan bergabung bersama pada frekuensi 001. Bismillah, teman-teman sekalian, kita mulai ya, langsung saja biar efektif waktunya. Kita ada di meeting yang keberapa, Mas Sulit? Lupa kali. Ngecek aja, Mas Sulit ya, lupa enggak? Sepertinya Ustaz, saya juga lupa. Hmm? Saya juga lupa. Kalau nggak salah Ya, lupa ya. Lupa 11, sakit. 17. 11. Oh, 11 atau masih 10? 11 ini sepertinya. Oh gitu ya, ya. Nanti dicek ya di SIM-nya ya. SIM-nya udah pada absen kan? Belum kalau saya Ustaz. Oh iya, biasa. Ya, 10 Ustaz. 10 ya. Oke. Terlalu semangat ya Mas Dimas ya, Mas Sulinnya. Jadi ini sudah 11 itu. Baik, teman-teman sekalian, kita mencoba untuk mendefinisikan satu bentuk wakaf ya, bahwa kalau mau dilihat dari data yang ada, ya, wakaf itu kita di Indonesia luar biasa. Ya, ini data yang lama. Itu saja sudah menunjukkan, tentu kalau tanah tidak bertambah di dalam pengertian luasnya ya, tapi siapa yang kemudian berwakaf tentu bertambah. Jumlah kita itu segini besarnya. Nanti saya juga berdiskusi dengan Prof. Muiz, beliau Ketua Asosiasi Ekonomi Syariah, dan juga Pak Amran di Mahkamah Agung, kalau tidak salah di PA-nya ya, Kamar. Ini beliau juga membahas kita tentang literasi, tentang ekonomi syariah, dan salah satu yang menjadi relatif sangat berkaitan itu adalah wakaf, karena bagian dari ekonomi syariah atau perkembangan muamalah sekarang yang menggeliat pesat itu adalah persoalan wakaf ya. Nah, Mas Ulin, ini suara saya udah jelas atau belum? Sudah Ustaz. Oke. Jadi luas tanah kita itu sebegininya, itu. Ya, berapa itu? 400-an juta ya. Hampir sekian. Wah, ini nolnya 1, 2, 3, 4. 4 kali 3. Luar biasa kan? Nolnya aja 12. Ya, yang sudah bersertifikat sama yang belum bersertifikat ya, belum AIW sama yang sudah persentase sertifikat 66, yang belum
itu 33%. Sehingga luas tanah wakaf kita itu 4,1 miliar meter dikalikan dengan 500 misalnya, itu berarti ada sekitar hampir 3 triliunan, 3.000 ya. Ya kalau dijual wakafnya jadi bisa bayar utang negara ya separuh, karena utang negara kita sekarang itu mendekati 7.000 triliun. Tapi rasa kesusu dibayar ya. Nanti yang bayar anak-anak cucu teman-teman itu. Aduh, siapa yang hutang, yang bayar siapa gitu ya. Kalau bisa mah nggak usah lah ninggalin anak-anak kita itu utang ya, utang luar negeri yang berkepanjangan ya. Ya betul, tol itu di mana-mana gitu. Cuma saya berpikir akhir-akhir ini tol itu, ada nggak di kelas ini yang belum pernah masuk tol nih? Nah, ya berarti siapa yang naik tol itu pasti naik mobil. Ya, begitu naik motor ya sekalipun di Gayam Sari situ ya tetap disemprit sama polisi. Artinya bahwa pemberdayaan kita memang pemberdayaan yang langsung pangkas ya, yang bermodal, sedangkan kalangan kecil yang naik motor itu lalu tak terfasilitasi melalui tol gitu ya. Nah, ini menjadi satu refleksi, bukan menjadi sebuah blame, penyalahan terhadap siapapun, tapi mari lalu kita berefleksi seberapa lalu di dalam proses muamalah kenegaraan kita begitu itu sudah tepat guna atau tidak, atau di dalam kerangka individual kita memaksimalkan untuk juga berjihad di dalam ranah ini atau belum gitu ya. Wakofa yakifu. Ya, ini kalau dilihat dari perspektif bahasa, menahan. Jadi teman-teman kalau berbincang tentang wakaf, maka wakaf ini ada beberapa makna yang asli dari bahasa Arab. Habsun paling tidak, wakaf itu ya berhenti. Jadi teman-teman kalau misalnya seperti Mas Zainal, ya Mas Dimas itu berwakaf tanah, berarti tanah itu sudah berhenti dari dijual, maka tanah itu tidak boleh la yuba'u, la yurosu, walu yuhabu. Prinsipnya tiga itu. Kalau teman-teman catat di dalam persoalan wakaf, maka tidak boleh dijual, tidak boleh yurosu diwaris ya oleh anak-anaknya, wala yuhabu dan juga tidak boleh dihibahkan. Gitu. Lalu seperti apa? Ya harus dikelola. Gitu. Ngelolanya ya itu tadi, kalau misalnya para jumhur ulama ya diambil manfaatnya, ainnya itu tetap ya dipakai untuk apa? Untuk kemaslahatan. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat hakikat dari wakaf itu, mestinya di dalam transaksi seorang wakif yang mewakafkan ya, dan lalu ada yang menerimanya. Sebentar, ini ada yang menelpon siapa ini? Halo, dengan siapa? Salam. Sel, ya lagi mengajari, Ribon. Jeng. Ya, nanti kula sambung mulai nggih. Assalamualaikum nggih. Baik. Ya, ini kayaknya nggak dikenal nomornya, tapi saya agak paham dari samping foto, kayaknya Pak Hakim, teman lama dulu di Jogja, sekarang jadi hakim di, atau di luar Jawa ya, mungkin dia kangen. Iya biasa ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah muncul di ini gitu. Yang lain yang kebetulan ada kendala ya tidak masalah ya. Di apa namanya, di sini ya, wilayah sinyal dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya di wilayah bagaimana kemudian kita bisa memahami itu. Jadi kesalahkaprahan kita itu seringkali tanpa sadar wakaf itu menjadi sesuatu yang kemudian mati. Nah, ini persoalannya di situ. Kenapa bisa mati ya? Karena syarat rukunnya tak terpenuhi dan dijalankan dengan baik gitu. Itu problemnya. Jadi kalau saya lihatkan di sini misalnya kelihatan ya Mas Ulin ya. Kelihatan Ustaz. Oke. Ya.
Jadi rukunnya wakaf itu harus ada orang yang mewakafkan. Wakifnya siapa? Jangan sampai kemudian ada tanah ngangkrak yang belum jelas, lalu diaku wakaf, itu juga nggak boleh. Ya, jadi jelas wakifnya. Lalu harta yang diwakafkan, nggak boleh dalam sengketa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan itu tanah daripada nganggur diwakafkan aja, sebentar, harus ada kejelasan siapa pemilik tanah itu. Atau kemudian mobil, motor dan lain sebagainya. Jadi mari mulai kita buka bahwa benda wakaf termasuk di sini adalah harta wakaf itu ada yang barang bergerak, ada yang tidak bergerak. Yang bergerak itu banyak, mobil, motor, ya, pesawat terbang, helikopter itu bergerak. Artinya dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa bisa move gitu ya. Nah, harus ada ikrar. Jadi kalau tidak ada ikrar maka nggak jelas gitu. Nah, saya seringkali juga begitu di lembaga filantropi ya. Seringkali kemudian orang, Ustaz saya titip ini ya gitu. Titip apa? Ini titip mobil, Ustaz. Terus statusnya apa? Infak kah, sedekah, wakaf atau apa? Gitu. Itu harus jelas. Apalagi nanti kalau biasanya terjadi tarik ulur dengan ahli waris gitu. Nah, dengan ahli waris maka lebih ini lagi itu, lebih tarik ulur. Jadi ketika misalnya para siapa namanya ahli warisnya nggak terima, loh kok Bapak mewakafkan sendiri? Wah, itu pernah terjadi, Mas Ulin ya, Mas Dimas, Mbak Suranti, Mbak Nurul. Jadi suaminya, istrinya entah suami ya itu sudah memberikan mobil di dalam perjalanannya 2 bulan kemudian ditarik lagi gitu dengan status mobil tadi itu karena macam-macam kan biasanya kan orang memberikan itu tidak langsung apakah sertifikatnya BPKB-nya dan lainnya itu masih di tangan pemiliknya akhirnya kan ya nggak punya kekuatan hukum dan itu perlu hati-hati ya jangan sampai teman-teman sekalian juga ya Mas Randy misalnya Mbak Dewi ya nanti orang tuanya sudah mewakafkan ternyata di kemudian hari itu tidak dikomunikasikan, tidak ada sikot yang jelas, akhirnya ditarik lagi. Yang kasihan itu ahli waris dan wakifnya. Bapak Ibu sudah meninggal dunia, sudah diwakafkan untuk musola, untuk masjid dan sebagainya. Lalu karena anaknya tidak merasa bahwa itu telah diberikan untuk kemaslahatan ummah melalui wakaf, ditarik ulang. Itu barangnya tidak menjadi berkah, malah jadi malah bagi orang yang telah meninggal dunia. Dan kalau kemudian ahli warisnya tadi meminta kembali, itu juga kasihan. Biasanya kurang berhasil dan kurang berkah ketika itu dipakai. Nah, termasuk di sini unsur wakaf ya di dalam undang-undang wakaf ini tahun 2004 ya itu ada wakif, ada nazir, ada harta wakaf, ada ikrar, ada peruntukan mauquf alaih. Jadi misalnya di Unisula teman-teman itu kan ada wakaf ya itu untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan masyarakat, terutama mauquf alaihnya adalah mahasiswa dan juga para abdi atau pengabdi di Unisula gitu. Kalau di rumah sakit berarti salah satunya pasien-pasien yang kurang mampu atau siapapun pasien itu dia mendapatkan satu bentuk kemurahan-kemurahan karena sebagian dari yang kemudian hasil pengelolaan wakaf itu diperuntukkan ini di bagian E ini ya peruntukan harta wakaf untuk siapa ya mauquf alaih begitu tujuan wakaf gitu. Nah, saya bayangkan misalnya nanti suatu waktu Misula sudah punya dana abadi taruhlah misalnya 3 triliun gitu ya. 3T lalu dikelola begitu dengan ya macam-macam lah skemanya apakah itu melalui sukuk atau kemudian melalui mudorobah dan sebagainya. Kemarin saya ketemu juga dengan Pak Kanwilnya itu ya mereka rata-rata memang dikembangkan melalui pengembangan ya dengan dititipkan melalui perusahaan-perusahaan itu. Oke. Sehingga apa yang terjadi adalah adanya sinergi syirkah dan lain sebagainya yang kemudian menghasilkan ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini satu bentuk ya tentang pengembangan wakaf di Indonesia. Undang-undangnya sudah sangat jelas. Jadi kalau teman-teman nanti berdebat dengan yang lain, terutama karena teman-teman ini sudah diajar oleh doktornya wakaf, ya asik. Maka ya setidaknya memiliki inilah. Teman-teman itu menjadi bahasanya itu corong sosialisasi
corong untuk memberikan literasi kepada masyarakat kita gitu. Yuk mari kita galakkan gerakan wakaf. Keren itu. Nah, jadi teman-teman juga dapat pahalanya gitu. Ya. Ini kalau dibaca kasih ya teman-teman ya. Maaf ini tadi tukang saya datang habis belanja. Kita lanjutkan lagi. Jadi ini menjadi seorang yang tadi duta wakaf lah gitu. Saya berharap seperti Mbak Labibah ya, lalu Mas Abidin, Mas Sirojudin gitu. Nah caranya bagaimana? Ya mulai sekarang kita latih itu di rumah taruh aja punya kotak koin wakaf gitu aja. Ya kalau koin kayaknya ke sana lembaran wakaf ya. Masukin ya, nanti dari mana ada 2.000, ada 5.000, masukin di situ. Nanti per bulan itu diwakafin. Kalau teman-teman setuju, nanti saya ikut. Dari kelas ini ya, boh tenanan borai. Tapi saya yakin kalau itu mau serius nanti di akhir, sebenarnya telat ya. Awal kuliah jadi kemarin lumayan ya, terkumpul misalnya wakaf 1 juta itu kan lumayan gitu. Dari kelas ini lalu kita sampaikan dapat sertifikat itu dari kelas ini 1 sertifikat wakaf karena nilai yang dapat sertifikat itu 1 juta. Nanti dapat sertifikat dari bank syariah atau kemudian nazir yang sudah dilegalisasi oleh pemerintah itu sebagai nazir wakaf ya. Nah, kalau setuju ya, ini kan ada komtingnya nih, ya kan? Komtingnya siapa toh, Mas Ulin, Mas David, Sopo, Sepertinya Mbak Laifa kalau nggak salah itu. Mbak Leva ya. Ya kalau setuju Mbak Leva ya, ini kelas nanti sampai akhir mau wisuda ya, seberapapun itu ya, itu coba di akhir nanti kita terkumpul wakaf tunai berapa gitu. Ya, nanti saya juga diingatkan paling tidak kan ini semester berapa toh? 3 ya? 3, 5, 7, 5, 7. Berarti 2 tahun lagi, Mbak Leva. Ya, 2 tahun lagi sebelum pada KKN atau nanti setelah KKN, sebelum pada garap skripsi. Pokoknya masih kumpul-kumpul lah, masih teori terakhir ya kelas. Kumpulkan teman-teman mau berwakaf tunai berapa. Setuju ya? Nggak membebani apapun, whatever. Dan jumlah apapun ya. Kalau Mas Dimas nanti terkumpul 1 juta, sok. Mas Abidin kumpul 900, silahkan. Ya, Mas Rifan nanti terkumpul 2 juta, silahkan. Mas Ulin 3 juta, alhamdulillah. Saya terkumpul misalnya 5 juta, alhamdulillah gitu. Nanti disatukan dari kelas B ini. Wakaf tunai ya, senilai nggak tahu nanti misalnya terkumpul 10 juta, udah kita wakafkan jadi kelas ini. Nah, saya kalau kelasnya banyak kan menjadi banyak nanti wakaf saya. Tapi kan alhamdulillah saya punya titipan banyak kan. Nanti dari putra saya Noval ya, nanti kemudian dari putra saya yang kedua saya atasnamakan itu ya Virus itu. Itu nanti saya atasnamakan Bu Hida dan seterusnya, no problem gitu. Ya, makin banyak kan makin punya titipan banyak kita gitu. Setuju ya? Live ya. Ya, enggak usah terbebani. Wah, kayaknya terbebani. Jangan, niat saja. Insya Allah nanti terbantu itu. Allah akan sampaikan gitu. Kalau putra saya Talati itu begini, tiap habis uang saku bulanan, kumpulin tuh. Kalau per hari itu 15, kurangi 3.000. Jadi 3.000 per hari kalikan 3, berarti 90. Itu 100 per bulan. Nah, nanti berarti apa? Setiap setahun dia sudah 1 juta. Tuh. Ya, ya SD dia sudah bisa wakaf 3 juta dari kelas 3. Nah, teman-teman ini paling tidak kalau sehari ya itu tadi 5.000, nah, paling tidak nanti 2 tahun lagi ya paling tidak ya nanti 2 tahun lagi itu teman-teman bisa wakaf 3 juta. 3 kalikan 4, ini kan ada 40 nih, ya kan 3 juta kalikan ini kan sudah terkumpul berapa tuh? 3 kalikan 40 ya setidaknya lah 100 juta loh. Keren kan? Wah, asik gitu. 100 juta loh cash wakaf loh. Nggak terasa kan? Gitu. Dengan asumsi tadi sehari 5.000.
Jadi kelas ini sudah wakaf ya kira-kira Avanza second lah. Itu ya. Ini gerakan nyata kan Mas Ulin? Itu. Ya. Kalau setuju nanti itu silahkan ya. Saya menyediakan diri juga nanti. Kalau teman-teman nanti ada yang terkumpul 3 juta, insya Allah saya akan mengumpulkan sebesar itu juga di kelas C ini. Gitu. Kalau di kelas yang B ada juga, nanti saya juga kumpulkan itu di situ. Saya ikut di situ. Nah, di kelas yang apa A itu. Jadi kelas ini bisa ada 300 juta. Wah, keren tuh. Ya, dana abadi, teman-teman bisa lanjut S2, bisa lanjut S3, bisa membangun bisnis dan lain sebagainya ya, tapi kita sudah nyicil dengan itu dana abadi melalui wakaf itu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan kaitannya ketika kita lanjutkan ya pada bahasan tentang wakaf ini? Wakaf itu berbeda teman-teman sekalian dengan sedekah itu. Sedekah nanti baru kita uploadkan minggu depan ya sama hadiah karena dia tidak hilang. Jadi kalau selama ini teman-teman itu berinfak, bersedekah, Mas Dimas bersedekah 1 juta, habis itu dimakan, ya orang yang disedekahin habis sudah. Mbak Nurul juga begitu, ngasih sarung macam-macam. Apakah itu salah? Enggak. Cuma kalau mau agak abadi, ya modelnya adalah wakaf. Modelnya adalah wakaf. Wakaf yang paling mudah adalah melalui kas wakaf. Nah, ini di tanah Khaybar. Saat itu Rasulullah lalu ditanya oleh Umar, saya punya tanah yang sangat bagus ya Rasul. Bahasa Rasul yang sampai sekarang itu menjadi inspirasi untuk wakaf produktif di Indonesia adalah apa namanya habis aslaha wa tasaddaq samrataha. Jadi tahan aslinya ya habis aslaha. Lalu apa? Tadi distribusikan hasil. Watasaddaq samrah. Samrah itu dimaknai oleh para ulama-ulama kita dengan menebarkan. Boleh membangun rumah sakit. Boleh untuk beasiswa teman-teman. Kuliah. Bahkan nanti kalau kemudian saya sedang juga menyarankan kepada lembaga kita untuk teman-temannya nanti sudah lulus tapi nggak berani nikah, ada nikah massal. Boleh nggak diambilin dari hasil pengelolaan wakaf? Boleh. Keren kan? Asik gitu. Apa yang dikelola, apa yang kemudian di cover ya misalnya Mas Zainal nanti sama Mbak Niken ya kan. Misalnya ya kan. Atau yang lainnya boleh lah, monggo milih-milih sendiri ya. Nah, itu nanti biaya mahar diberikan. Paling tidak adalah untuk biaya akad, biaya sampai kemudian menjelang malam pertama, nah, gitu. Ini di situ kan banyak itu. Ada resepsinya nggak usah yang neko-neko. Seperti saya kan dulu nggak neko-neko. Jadi diundanglah beberapa dosen, teman-teman semuanya, kita ada undangan sekitar 200, dikumpulkan di satu tempat, saya nulis beberapa penggalan sekitar 15 halaman begitu menjadi buku kecil pernikahan, lalu didiskusikan bersama. Makan mie dan nasi ala kadarnya begitu, di undangan kita tulis teman-teman silahkan hadir, kita berdiskusi bersama sebagai resepsi bersama, tapi tolong nggak usah bawa kado. Gitu. Bawanya adalah doa. Jadi yang datang itu nggak terbebani kado, ya ya tetap ada sih yang bawa kompor gas, tampan gas ya, lalu bawain apa-apa gitu. Tapi maksud saya teman-teman sekalian itu menjadi ringan. Kenapa kemudian sekarang ini maaf banyak pergaulan bebas, mau menikah nggak mampu, tapi mampunya pacaran justru jadi dosa dan maksiat. Akhirnya ya itu yang terjadi. Ya, undang-undang dari Permen Diknas yang sekarang ini di kampus yang kemudian juga coba diantisipasi, nyatanya juga mendapatkan banyak penolakan dari berbagai organisasi masyarakat tentang undang-undang itu yang seakan kemudian justru membolehkan adanya semacam ya seks bebas begitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu untuk teman-teman kita mengantisipasi. Jadi nanti kalau ada di mahasiswa yang kita ajar kebetulan di kelas ini gitu ada yang misalnya Ustadz kita mau menikah semester 5 atau 7 atau bahkan semester depan,
sok silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian Ustaz kita mau pacaran, tidak usah, ditunda aja dulu, ya sampai mau lulus, ya. Jadi nggak efektif, nggak efektif untuk pacaran itu. So pengalaman dari teman-teman, ya. Ya Mas Sulin, pengalaman Ustaz, ada. Saya kurang pengalaman kalau soal ini. Cuma saya belajar dari teman-teman yang lain itu kok. Ada teman itu yang dulu di Gajah Mada, nggak usah saya sebutkan namanya, ya ambil S2 dulu. Karena saya kan nikahnya semester 2 tuh. Itu tiap sore gitu, saya habis kuliah itu di Gajah Mada, dijemput tuh temannya itu. Ya, alhamdulillah jadi istrinya sih sekarang itu. Tapi itu berjalan 2 tahun loh. Waduh, setia sekali itu tiap sore antar jemput gitu. Was amazing ya. Tapi saya bayangin ya, saya bayangin masa sih orang bojone Gerdino diboncengke loh. Ya, kalau saya kan memang semester itu saya belum menikah, semester 2. Lalu saya pamitan sama sekarang sudah jelang profesor belum ya, Bu Fatimah itu keturunan Arab, beliau dulu di McGill dan di Australia. Lalu saya pamit, Bu saya mau nikah besok. Loh, nikah? Terus Selasa kuliah. Pamit Bu, pamit. Nikah, iya Rabu saya nikah. Jadi Selasa saya harus ke Banyuwangi Bu gitu. Ya sudah ya, nanti mudah-mudahan lancar gitu dan segera punya anak gitu. Karena beliau ya secara paras ya keturunan Arab ya, dan alhamdulillah beliau punya banyak anugerah. Cuma setahu saya saat itu beliau bilang bahwa ya segeralah punya anak yang baik dan banyak begitu. Karena saya kebetulan saat itu beliau kalau tidak salah belum dianugerahi anak sekalipun sudah menikah lama. Nah, apa yang ingin saya share teman-teman sekalian, dana-dana filantropis, terutama wakaf dan sebagainya, itu sesungguhnya bisa membantu itu. Dan saya saat itu membayangkan, kalau generasi yang seangkatan saya sudah sebegitunya, tahun itu 2007, ya marak sekali dengan lain sebagainya, bagaimana kemudian untuk membangun ini jauh lebih baik. Ya menurut saya sudah, yang sudah kuliah, mapan, maksudnya mapan turu itu, udah nikah aja. Nah, dana-dana itu disuplai, beasiswa semua dikasih. Ya, nanti kalau hamil anak pertama, kedua dibantu. Ya, dibantu dari mana? Ya dari dana itu dibangunkan ya untuk apartemen atau kemudian rumah susun yang awal. Karena itu yang terjadi di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan sebagainya. Gitu.